Halo. Pertanyaan dari Sabila tadi Febri tulis di chat ya, atau teman-teman ada yang ingin memberikan jawaban, membantu Devi memberikan jawaban penambahan pertanyaan Sabila. Ibraldi nak dia mau nanya dia tuh. Ibraldi. Iya, Ibraldi. Ibraldi. Oh, Ibraldi. Ibraldi Damar, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh. Halo teman-teman. Oke, tidak ada yang ingin bertanya lagi. Pak, aku mau nanya. Siapa tuh? Salwa. Silahkan kepada Salwa memberikan pertanyaannya. Ingin tanya ke Davina tentang kerajaan Demak. Kan di situ ada Fathahilah yang ditugaskan buat mengislamkan semua kan. Nah, saya pernah baca kalau Fathahilah itu gagal mengislamkan Pajajaran. Terus Pajajaran itu kabur ke Jawa Barat dan buat suku Baduy. Mereka itu kabur karena apa? Apa karena memang nggak mau Islam atau gimana? Bisa pelan-pelan Salwa atau ditulis di chat aja pertanyaannya? Aku tulis di chat ya. Ya, boleh. Gimana Devi? Apakah udah menemukan jawabannya? Lagi ya. Apakah ada lagi yang bertanya? Kami menunggu Devi menemukan jawaban, cuma menunggu Salwa memberikan pertanyaan di chat. Atau ada yang ingin memberikan jawaban penambahan dari dua pertanyaan tersebut? Aku mau menjawab pertanyaan dari Salwa. Silahkan, Devina. Devina, kan? Oh, iya. Iya. Ya. Oke. Jadi kan, pertanyaan dari Salwa udah bisa dibacakan di chat tuh. Oke, aku bacakan ya. Pertanyaannya, kan Fathahilah nggak bisa mengislamkan Pajajaran. Terus Pajajaran kabur ke Jabar dan buat suku Baduy. Mereka itu kabur kenapa? Memangnya cara apa yang dilakukan Fathahilah sehingga bisa bikin kerajaan Pajajaran kabur? Oke. Jadi saat itu kerajaan Pajajaran itu kan dikuasai oleh orang Hindu. Kerajaan Pajajaran itu rajanya menikah. Kerajaan Pajajaran itu kalah
kalah secara melalui peperangan. Jadi dipimpin oleh siapa tadi? Dikuasailah oleh Sunan Gunung Jati. Nah, jadi Pajajaran itu kan Hindu kan udah jadi minim kan di Indonesia karena dari strategi perang, strategi dakwah juga kalah kan. Jadi udah dikuasai oleh Sunan Gunung Jati. Nah, jadi Sunan Gunung Jati ini kan punya anak cewek. Jadi anak ceweknya Sunan Gunung Jati itu menikah sama Fatahillah. Jadi memang Pajajaran tuh udah ditaklukkan oleh Islam, ya kan? Pajajaran tuh udah ditaklukkan oleh Islam, tapi ada rakyat-rakyat di Pajajaran tuh yang menolak Islam. Nah, jadi mereka tuh jadi karena tapi banyak kok yang menerima Islam. Jadi itu tuh beberapa rakyat Pajajaran tuh dia kayak jadinya kan jadi minoritas. Jadi mereka tuh bukan terkucilkan tapi mengucilkan diri di suatu tempat dan membentuk suku Badui gitu. Nah, jadi alasannya kenapa dia melarikan diri gara-gara mereka itu udah minoritas, nggak sejalan gitu dengan kerajaan Pajajaran tersebut yang udah dikuasai oleh raja Islam gitu kan, dan memakai syariat-syariat Islam. Jadi mereka tuh kabur, suku Baduy itu mengucilkan diri karena mereka menolak ajaran Islam. Nah, jadi karena mereka tuh juga kalah, makanya mereka ada tuh. Jadi suku Baduy itu kan dari Banten kan, Jabar, Jawa Barat kan orang tuh. Nah, jadi mereka tuh terpencil lah di Gunung Kandeng pada abad ke-16 bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Pajajaran. Jadi runtuh Pajajaran tuh mereka tuh nggak mau menerima Islam. Jadi pergilah mereka ke Gunung Kendeng tuh untuk mengucilkan diri di sana. Makanya lah suku Baduy itu terpencil banget gitu. Terus apa yang dilakukan Fatahillah? Fatahillah menyebarkan Islam, terus mereka nggak mau menerimanya, ya udah mereka mengucilkan diri gitu. Udah segitu aja. Terima kasih kepada Davina yang telah memberikan jawaban. Bagaimana, Salwa? Apa, Salwa? Jelas. Terima kasih. Pertanyaan telah terjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Sabila, apakah Devi sudah bisa menjawab? Iya. Silakan coba Devi. Jadi sebelum Islam masuk di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuri yang terletak di hulu sungai Nagara dan Amuntai Kimi. Menjelang kedatangan Islam, Kerajaan Daha diperintah oleh Maharaja Sukarama. Setelah beliau meninggal digantikan oleh Pangeran Tumenggung. Hal ini menimbulkan keluarga karena Pangeran Samudra atau cucu Maharaja Sukarama merasa lebih berhak atas tahta kerajaan. Jadi, akhirnya Pangeran Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar oleh para pengikut setianya yang membawahi daerah Masik, Balit, Muhur, Kowen, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Nagara. Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak untuk memerangi Kerajaan Daha. Dengan perjanjian, apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan, maka Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Ternyata berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Tumenggung dari Kerajaan Daha dapat ditundukkan sesuai dengan perjanjian. Akhirnya Raja Banjar, Pangeran Samudra beserta rakyatnya masuk Islam dan ia bergelar Sultan Surya Muillah. Tunggu, kayak mana tadi, kayak mana nih? Jawabannya Devi. Pertanyaan tadi tuh kenapa Kalimantan tuh belakangan sebagai target penyebaran Islam, padahal Kalimantan itu dekat dengan Jawa dan Sumatera. Tapi jawabannya nggak nyambung. Iya itu. Davina, moderator, Davina mau bicara.
Silahkan Davina. Salah. Mana Davina? Tunggu dulu, ulang dulu tadi apanya tuh pertanyaannya, weh, tolong. Mengapa Kalimantan belakangan menerima masuknya Islam, sementara kan Kalimantan ini dekat dengan Pulau Jawa dan Sumatera. Itu kan? Itu sih yang saya tangkap. Saya nggak tahu dia adanya dari. Nah, tadi apa? Kenapa Kalimantan lebih belakangan menerima kedatangan Islam dibandingkan Sulawesi dan Maluku? Oh. Iya, Terus dibandingkan Sulawesi dan Maluku, alasannya padahal Kalimantan itu dekat dengan Jawa dan Sumatera. Benar gitu, Sadila? Mana dia nih? Iya benar, Bu. Iya, Bu. Kalau yang padahal Kalimantan dekat dengan Jawa dan Sumatera. Oke. Tunggu. Ya, oke, Dap. Kalau apa kan dari pendapat-pendapat awalnya kan Kalimantan nih kan, Pulau Kalimantan. Sebenarnya di situ tuh Islam yang duluan tuh di bagian Kalimantan Timur. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa di Kalimantan tuh yang pertama Islam tuh Kalimantan Timur. Gara-gara dibawa dari Brunei, pedagang Brunei. Barulah Kalimantan yang lain tuh di mana? Kenapa? Sunan Bonang dan Sunan Giri ini kan memulainya memang gitu dari Sumatera, karena mereka dari Selat Malaka kan. Jadi mereka tuh mulainya di Sumatera, habis itu mulai di Jawa, baru ke apa tuh selat antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Nah, itulah kan baru mereka tuh ke Kalimantan. Nah, jadi yang membawa ke Kalimantan tuh Sunan Bonang dan Sunan Giri. Tunggu. Jadi kenapa tadi kok Sumatera sama kenapa Kalimantan tuh belakangan, padahal kan itu kan dekat sama Sumatera sama Jawa, ya kan? Karena mereka tuh menyebarkan Islamnya tuh secara ekspedisi, dipetakan jadi berangsur-angsur. Makanya lah dimulai dari Sumatera, Jawa, barulah ke Kalimantan. Gitu. Baiklah, terima kasih kepada Davina yang telah memberikan jawaban. Bagaimana dari Halo, apakah teman-teman ingin bertanya? Di kelas kadang tuh. Udah semua dijawab nih kan? Sudah, Bu. 2 pertanyaan dan 2 jawaban saja. Ada lagi kawan kamu yang mau nanya? Ini yang ditanya, Bu. Apakah ada teman-teman ada rasa ingin tahu akan sesuatu mengenai tentang pengenal dakwah Islam, silakan bertanya. Karena di sini adalah forum diskusi, bukan hanya tempat itu. Nah, jadi silakan bagi yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan materinya, silakan. Bupin kayaknya nih mau menambahkan materi. Oke. Udah selesai, tutup aja. Biar saya bisa jelasin. Saya tambah. Udah tutup aja. 2 menit lagi habis waktu kalian. Hah? Sampai 10:05 kan? Enggak ya? Sampai jam berapa kalian? 10
10:05. Iya, 10:05. Tutup diskusinya biar saya bisa bicara, Feb. Oke. Udah habis ya? Iya, ditutup. Terima kasih kayak sama yang udah jawab. Biar kamu pakai Assalamualaikum moderator tadi. Iya. Demikianlah diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berdiskusi di forum ini. Dalam untuk ini mari kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa mendapat manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita beri aplaus online bagi teman-teman semuanya dan di Zoom minggu depan pematerinya ada semua dan kita lebih aktif ke depannya. Amin ya Rabb. Amin. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bu Ria. Ini untuk menambahkan, saya tuh apalagi soal silsilah sudah final lah kayaknya ahlinya ya. Jadi saya cuma nambahkan poinnya itu nomor pertanyaan dari Sabila sama Salwa itu. Kan tadi disampaikan kalau di kerajaan Demak tadi kan orang agama Hindu Buddha duluan yang masuk ke sana kan. Kalau di kerajaan Demak tadi yang minoritas itu mengalah, jadi mereka pergi. Sedangkan di Kalimantan tadi kenapa dia terakhir? Karena Hindu Buddha di sana itu sangat kuat dan besar di sana kerajaannya. Jadi selain tadi faktor mereka ngambil jalur yang gampang dulu gitu kan dari Sumatera habis ke Jawa gitu kan karena ngikutin pakai peta gitu. Itu tambahan faktornya adalah di sana kerajaan Hindu Buddhanya itu besar gitu kan. Jadi bedanya gitu, ada yang minoritas itu mengalah dan ada yang Hindu Buddha yang mayoritas di Kalimantan itu terbilang kuat pada saat itu. Makanya tadi itu mereka mengutamakan dulu ke Jawa dulu habis dari Sumatera seperti itu. Itu tambahan dari saya. Tapi soal silsilah dan faktor lainnya Davina sudah menjawab tadi kan. Dan untuk Devi terima kasih karena kamu pemateri dadakan jadi nggak apa-apa kamu jawabnya kayak gitu. Itu udah bagus kok. Thank you, kamu sudah melengkapi materinya. Oke, sekian dari saya. Sekian dari saya. Oke, waktu kita udah habis. Saya numpang di laptop iris. Terima kasih kepada pemateri Ifah, Ulfa, Surabil, Reski, Ijam, dan Devi. Oke. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan lah, woy. Kan lah. Ini gimana cara kan? Itu punya apa? Saya live meeting. Saya bukan host siapa kan lah.